Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel. Ya, kali ini ada yang tanya, Mas, katanya gimana sih caranya buat melihat siapa aja yang terhubung di ONU ZTE F66 NF3A. Dan ada juga yang tanya katanya, Mas, gimana sih caranya buat ngeblokir atau pengguna yang tidak dikenal. Nah, biasanya kan kalau kita pasang wifi gitu kan, banyak gitu klien-klien atau customer yang nanya, Mas, HP wifi saya lemot nih, katanya gitu kan. Ini emang siapa aja sih yang guna gitu. Otomatis kan kita ngecek ya. Kita ngecek ternyata penggunanya ada banyak nih, ada 10, ada 12 gitu kan. Nah, dari situ kan pasti kita kasih tahu ke customer tersebut, ini Kak atau Bu, ini yang makanya ada segini gitu. Mas, di rumah saya cuma ada 3 nih gitu, misalnya gitu. Terus yang lain tolong diblokir dong, atau enggak ganti password aja, biasanya kan gitu kan. Biasanya customer itu kan minta ganti password biar yang lain nggak tahu, jadi yang terhubung jadi yang terhubung tuh cuma HP yang dia mau, atau cuma 3 HP aja. Nah, caranya biar kita nggak gonta-ganti password ya. Di sini saya bakal bahas untuk ngeblokir pengguna yang tidak dikenal di ONU ZTE F663 NF3A. Sebenarnya di ONU ini bisa dibatasin ya. Untuk penggunanya mungkin bisa 5, mungkin bisa 10 gitu, tapi tergantung Mbps-nya gitu loh. Semisalnya masangnya Mbps-nya gede ya, kita bisa mungkin kasih 10 gitu kan, 10 pengguna gitu. Tapi kalau Mbps-nya kecil ya mungkin kita bisa kasih 5. Biasanya kalau owner wifi itu kan tergantung kecepatannya ya, dia mau pengguna berapa orang gitu, mau dibatasin berapa orang gitu kan. Nah, oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung apa sih namanya, ngebuka ya, maksudnya kita bahas tentang cara untuk blokirnya dan sekalian cara pengguna yang terhubung di ONU ini ya. Kita nyalakan dulu untuk si ONU-nya. Kita ada tombol on off-nya di sini. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya, mohon maaf ini belum saya colokin ya. Oke, ini sudah saya nyalakan ya. Sebenarnya ONU F663 NF3A itu kalau menurut saya ya, ini lumayan strong ya, buat sinyalnya juga lumayan kuat gitu. Jadi penggunanya bisa agak jauh gitu, apalagi HP sekarang itu kan bisa barcode ya. Jadi tanpa mereka mengetahui sandinya, ini bisa di barcode lewat HP, itu gampang banget ya. HP sekarang tuh canggih-canggih gitu. Ini ONU ini sebenarnya lumayan bagus ya. Tapi kalau bener-bener ori seperti ini ya, maksudnya ori tuh emang bawaan dari sononya gitu. Lebih baik beli yang baru ya. Takutnya kalau yang second itu udah di upgrade segala macam apa gitu. Nah, ini saya juga ada kebetulan sama juga ya, NF3A maksud saya ya, F663 NF3A. Cuman yang ini pengalaman saya ya, ini kurang bagus, sinyalnya pendek banget gitu ya. Di depan rumah aja mas udah hilang berapa bar gitu, cuma dapat 1 atau 2 bar. Tapi kalau ini beda banget gitu. Oke, kita langsung ke menunya ya. Buat teman-teman yang sudah paham buat ONU ini, nanti bisa silahkan komentar, barangkali saya salah penyampaiannya ya, atau caranya mungkin saya salah, nanti bisa komentar. Dan yang belum paham silahkan simak baik-baik biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut ke pengaturan atau kita masuk ke menunya. Ya teman-teman semua, sekarang sudah masuk ke ONU F663 NF3A. Oke, untuk langkah pertama buat melihat siapa saja yang terhubung ke ONU ini ya, pertama kita yaitu klik network di situ. Habis itu kita klik LAN teman-teman di sini ya, klik LAN. Nah, ini kita geser ke atas, ini MAC address ini ya, ini tuh HP saya teman-teman. Jadi nanti semuanya yang terhubung di alat ini nanti bakal kedetek di sini teman-teman ya. Mau itu HP, mau itu komputer, mau itu STB TV, semuanya bakal
terhubung di sini gitu ya. Jadi misalnya wifi-nya itu mau disetel 6 perangkat yang terhubung atau 10 perangkat yang terhubung, pokoknya di sini adalah jejak siapa saja yang pernah terhubung di ONU ini teman-teman. Jejaknya ada di sini semua, komplit, MAC address, nama HP-nya semuanya ada di sini. Oke, kita lanjut untuk cara ngeblokir pengguna yang tidak dikenal teman-teman. Oke, kita cari dulu ya. Saya juga agak lupa ya, saya jarang buka juga ya, ini agak lupa karena banyak perangkat. Oke, DHCP binding bukan, DHCP server bukan. Oh, kita langsung masuk ke ini ya, kita masuk ke security teman-teman. Kita klik ke menu, ke status ya, ke menu awal, kita tarik ke atas, kita terkawal, kita masuk ke security teman-teman. Sini klik security, dan di sini kita klik yaitu MAC filter. Maksudnya MAC filter itu MAC address filter. Siapa saja yang mau teman-teman blokir MAC addressnya, teman-teman klik di MAC filter di sini. Jadi ini ada contoh MAC address yang sudah saya blokir ya. Jadi MAC addressnya nanti taruh di sini di source MAC address, terus klik add ya. Nanti yang dicatat itu nanti bakal ada di sini teman-teman, muncul di sini ya. Jadi nanti HP-nya yang bakal terhubung, yang mau terhubung ke WiFi itu, karena MAC address-nya udah diblokir, dia nggak bakal bisa terhubung lagi. Dan untuk caranya yaitu teman-teman kembali lagi ke network, ke LAN, terus di sini ya teman-teman, MAC address ini teman-teman copy paste ya. Kita klik di sini copy paste, salin. Setelah klik salin di sini, teman-teman masuk ke security kayak tadi, ke MAC filter ya. Nah, nanti teman-teman tinggal tempel di sini teman-teman ya. Biasanya kalau pakai laptop bisa langsung otomatis tinggal diklik gitu kan. Ini buat contoh aja. Nah, di sini ada kan ya MAC address yang tadi kita salin, di sini sudah ada. Nanti kita tempel di source MAC address. Habis itu klik add, nanti bakal muncul di sini MAC address yang kita blokir ya. Sekali lagi, jadi nanti kalau misalnya HP tersebut mau terhubung ke WiFi, jadi dia nggak bisa ya, jadi nggak terhubung ke WiFi. Cuman salah satu kelemahannya adalah jika HP yang nggak dikenal ya, yang nggak dikenal itu pakainya MAC acak, itu kita harus kerja 2 kali teman-teman ya. Jadi saya saranin buat klien teman-teman atau customer teman-teman itu HP-nya di MAC ponsel aja. Jadi mau dia keluar, misalkan di dalam dia pakai WiFi, saya di luar dia pakai data, berhubung dia sudah pakai MAC ponsel, di saat terhubung ke WiFi kita lagi dia sudah pakai MAC ponsel gitu kan. Jadi ketahuan, oh berarti ini HP-nya dia gitu kan. Ini MAC-nya soalnya nggak pernah berubah-berubah ya. Nah, caranya kita setelnya di sini teman-teman. Kita di pengaturan di sini ya, di pengaturan MAC ponsel ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini pakainya MAC ponsel. Jadi MAC ponsel yang punya customer itu nggak bakal bisa berubah teman-teman, karena pakainya MAC ponsel. Cuman ya itu, misalnya yang pengguna nggak dikenal misalkan pakainya MAC acak, itu lebih susah biasanya. Jadi kita harus blokir lagi, blokir MAC lagi, blokir MAC lagi, seperti itu. Emang ya begitulah ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Oke, kita lanjut untuk ke pengaturan WiFi-nya. Oke, kita masuk ke status di sini ya, klik status. Nanti kita klik network lagi ya, klik network di sini. Nah, kita masuk ke menu yaitu menu WLAN teman-teman. Nah, di sini di pengaturan WiFi teman-teman bisa lihat. Oke, saya zoom dulu sebentar. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini maksimum klien saya setel yaitu 16 klien. Sedangkan ONU ini bisa sampai 32 ya. Jadi terserah teman-teman di sini mau setel berapa, mungkin tergantung di lapangannya juga ya. Mau ganti 5, 6, 10 dan sebagainya, tergantung di lapangan. Dan caranya teman-teman bisa klik di sini ya, klik yang tadi saya bilang mau berapa nih, 10, 6 atau berapa. Contoh saya kasih klik 6 deh ya. Setelah itu klik selesai, terus klik submit teman-teman. Oke. Nah, jadi ini
bisa sambung cuman ada 6 klien. Kalau misalnya ada lebih dari 6, biasanya dia bakal nggak bisa kesambung, sambung putus seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan nanti klik di kolom komentar. Sebisa saya bisa bantu untuk pertanyaan teman-teman. Next, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.